Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita syukuri kita bisa hadirkan kepada Bapak dan Ibu semua dalam kerangka membangun knowledge management YPI Al-Azhar, yaitu melalui web kms.alazhar.or.id terkait dengan the best practice. Terkait dengan daerah-daerah baru atau daerah yang dibuka di dalam pembangunan, the best practice YPI Al-Azhar tentunya cukup banyak. Mengawali tahun 1953, yaitu dengan membangun Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru di bilangan Jalan Sisingamangaraja. Kemudian juga kita bisa mengetahui ada daerah-daerah baru yang kemudian dikembangkan. Nah, pagi ini kita telah mengundang ke studio kita Bapak Dr. Randes Arifin Nasution, Magister Manajemen. Pada saat ini beliau adalah Kepala Bidang Sumber Daya Manusia pada Kantor Direktorat Dikti Renbang Diklat YPI Al-Azhar. Kita akan menggali dari beliau terkait the best practice menjadi kepala sekolah pada sekolah baru, di mana the best practice beliau ini merupakan pengalaman di Jababeka. Pada saat itu mendirikan SMP Islam Al-Azhar. Untuk lengkapnya tentunya kita nanti akan dengar dari beliau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Arifin sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah, Pak Jasril. Apa kabar juga ini? Alhamdulillah Pak Arifin Nasution. Jadi pagi ini ya bersyukur kita bisa dipertemukan Pak dalam acara Knowledge Management YPI Al-Azhar kms.alazhar.or.id. Jadi menarik Pak terkait setiap daerah-daerah baru yang kemudian dikembangkan oleh Yayasan YPI Al-Azhar. Sebagaimana juga Kebayoran Baru pada saat tahun 1953, di mana pertama kali dibangun satu masjid, yang Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Kemudian dari masjid itulah berdiri sekolah-sekolah dari TK sampai SMA, kemudian dilanjutkan dengan perguruan tinggi. Nah, dalam catatan kami, daerah Jababeka pada saat-saat di mana merupakan daerah baru juga, YPI Al-Azhar pernah mengeluarkan salah satu surat keputusan untuk mendirikan SMP. Kami ingin tahu kira-kira latar belakangnya itu apa Pak? Kenapa perlu didirikan SMP Islam Al-Azhar di daerah Jababeka? Ya. Baik Pak Jasril. Ya, seiring dengan keinginan pengurus bahwa YPI Al-Azhar akan mendirikan sekolah-sekolah Al-Azhar, harapannya sih sebenarnya ada di seluruh Indonesia. Paling tidak waktu itu saya pernah dengar salah seorang pengurus menyampaikan di tiap kabupaten kalau bisa ada Al-Azhar. Itu kira-kira kalau sekarang sudah lebih 500 kabupaten, sekarang kita memang belum di seluruh kabupaten. Salah satu di antaranya memang Jababeka. Ketika itu sekitar tahun 2000-an, 2004, Jababeka merupakan salah satu kota penyangga Jakarta yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari ibu kota, hanya berkisar 30-an kilometer barangkali. Nah, ketika itu Jababeka sudah berkembang menjadi sebuah kota di mana di dalam Jababeka itu ada zona industrinya dan juga ada housingnya. Nah, industri yang ada di Jababeka ini, kalau kita bisa katakan mungkin terbesar ya, bukan hanya di Indonesia Pak Jasril, tapi bahkan di Asia Tenggara saya dengar ini industri, ya kawasan industri terbesar. Nah, di samping ada kawasan industri, di Jababeka itu juga ada zona housingnya. Artinya ada perumahan-perumahannya yang diperuntukkan tentu saja paling tidak buat para pegawai yang bekerja di kawasan industri tersebut, atau juga mungkin orang lain yang tertarik untuk tinggal di sana. Nah, karena itu ya
pengurus kita ketika itu mengambil kesempatan untuk mendirikan sekolah juga di kawasan Jawa BK itu yang dimulai tentu saja dari TK dan SD. Maka pada sekitar tahun 2004 itu SD kita Islam Al-Azhar 12 yang di Cikarang itu SD-nya SD 12. Itu sudah mengeluarkan, artinya meluluskan sekitar 3 angkatan. Nah, ketika itu orang tua tentu saja menginginkan, sudah seharusnya mereka menginginkan ada lanjutan dari sekolah anak-anak mereka di kawasan tersebut. Ketika itu memang belum ada. Nah, sehingga pada tahun ketiga dan keempat mereka betul-betul meminta supaya YPI Al-Azhar bisa menyiapkan sekolah sebagai tempat lanjutan dari SD 12. Maka kira-kira itulah yang melatar belakangi salah satu dibukanya SMP Islam Al-Azhar di sana yang nomornya adalah 16. Itu Pak salah satu di antara faktor yang menyebabkan pengurus menyiapkan sekolah SMP Islam Al-Azhar 16 di Cikarang itu. Tentunya ini berdasarkan kebutuhan ya Pak ya. Jadi artinya memang ada. Ya betul, karena memang sudah ada lulusannya. Nah, sementara ini 2-3 angkatan itu mereka kalau misalnya ke Jakarta akan terlalu jauh, memang sudah ada di Bekasi juga SMP kita sudah ada, SMP 6 di Jaka Permain. Kebetulan saya sendiri yang menjadi wakil kepala sekolah waktu itu di Jaka Permai, Bekasi. Nah, tetapi kalau dari Jawa BK sana ke Bekasi kota itu juga masih dianggap terlalu jauh untuk anak SD dan apalagi anak TK. Ya, kemudian SMP juga. Oleh karena itu mereka menuntut supaya artinya mengharapkan supaya YPI Al-Azhar juga mendirikan SMP di sana, kira-kira begitu, Pak. Ini tentunya sebuah tantangan terkait dengan daerah-daerah baru. Terkait tantangan-tantangan tadi, apa saja yang Bapak temukan saat-saat awal mendirikan sekolah ini? Ya, memang layaknya sekolah baru banyak saja permasalahan, Pak Yasril. Pertama, ya memang kita tahu bahwa Al-Azhar di Jakarta ataupun yang sudah ada selama ini kesan orang sekolah kita itu adalah sekolah ya boleh kita katakan ya kelasnya sudah menengah ke atas lah. Atau dengan kata lain orang beranggapan sekolah kita itu sekolah yang mungkin dikatakan berbiaya mahal, berbiaya tinggi ya kalau kita tidak kita katakan mahal. Tapi memang dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta ketika itu betul kita sudah menjadi sekolah favorit sebenarnya. Kita sudah mengimbangi kualitas Al-Azhar dengan apa yang dibayar oleh orang tua. Dengan demikian memang capnya ke sekolah kita itu sekolah mahal. Nah, ketika Al-Azhar berdiri di Jawa BK itu selain kesan orang bahwa sekolah mahal, tentu saja di sana kan baru, penduduknya juga masih penduduk baru, kalau kita katakan orang kelas menengahnya juga kelas menengah baru, sehingga mereka walaupun keinginan mereka besar untuk menyekolahkan anaknya sekolah Al-Azhar, tentu saja masih ada kendala dari segi, karena kan biaya yang kita tawarkan tidak mungkin jauh dari apa yang ada di Al-Azhar lain, karena kita biaya katakanlah SD operasional di sana walaupun sekolah baru sama saja dengan di sekolah yang lama ya, sehingga biaya kita memang kita sarana prasarannya belum selengkap apa yang ada di Jakarta atau di SMP 1 misalnya. Tapi yang jelas dari kualitas SDM guru-guru yang ditugaskan ya kita memang punya standar tertentu untuk itu. Oleh karena itulah tantangan kita pertama adalah dari segi biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua ketika itu. Karena memang yang kedua mereka kalau misalnya akan bayar dengan apa yang kita tawarkan, kondisi kita sendiri sebenarnya belum mendukung ya. Artinya sarana prasarana yang kita siapkan, yang kita berikan, apakah itu gedung atau bukan yang lain-lain yang berkaitan dengan katakanlah laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, dan juga sarana-sarana pendukung lainnya belum cukup lengkap. Sehingga biaya yang seperti itu masih dianggap oleh orang tua mahal, kira-kira gitu. Jadi itu beberapa hal yang menjadi tantangan kita di sana ya. Ya, di samping juga mungkin sosialisasi kita, penduduk kita tahu kalau di sekitar situ memang banyak sekolah, tapi sekolah-sekolah negeri atau swasta yang memang kelasnya boleh kita katakan masih menengah ke bawah, sehingga biayanya jauh berbeda dengan kita itu, Pak. Ya. Tentunya mendapatkan teman terbaik atau partner terbaik di dalam hal-hal yang baru ini adalah satu karunia atau keberkahan tersendiri. Nah, Bapak mendapati semacam partner dalam hal ini? Ya, di sana itu kan sebenarnya kita ditugaskan ya dari pengurus.
pengurus kita YPI Al-Azhar sudah mempersiapkan. Artinya siapa guru-guru yang ditempatkan di sana, ya, atau mungkin juga tambahan katakanlah TU yang akan tempatkan di sana, itu sudah dipersiapkan dari bagian katakanlah kepegawaian dari pusat. Dan ini sudah disiapkan. Di samping itu tentu saja di sana partner kita selain teman-teman yang sudah disiapkan oleh YPI, ya tentu saja adalah calon orang tua murid atau orang tua murid kita sendiri, ya terutama yang bergabung di dalam pengurusan jamiah. Ya. Mereka lah partner utama kita dalam mengembangkan sekolah kita di Cikarang itu. Jadi orang tua murid ini memang salah satu faktor yang sangat menentukan cepat tidaknya perkembangan Al-Azhar kita di Jawa BK itu. Di samping juga tentu saja kita hubungan baik dengan pemerintah daerah. Artinya ini juga yang kita bangun ya, sebagai kita katakanlah pendatang baru, kita juga harus sering-sering silaturahmi ke orang-orang yang ada di sana, terutama yang menentukan masalah pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Nah, kebetulan waktu itu juga yang di pemerintahan daerahnya ada juga orang tua murid kita. Oleh karena itu rasanya memang membantu juga untuk kita bisa melakukan hubungan silaturahmi yang lebih baik dengan mereka di sana. Nah, sehingga masyarakat secara umum boleh dikatakan menerima kehadiran sekolah Al-Azhar di Jawa BK itu. Ya, itu Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, terkait dengan sekolah baru tadi Pak. Nah, bagaimana Bapak menginventarisir kebutuhan-kebutuhan? Pasti Bapak banyak sekali menemukan kendala-kendalanya. Apa yang Bapak lakukan saat itu? Ya, kalau soal kebutuhan sekolah, memang ketika itu yang ditugaskan ke sana kan begini, Pak. Artinya yang ditugaskan oleh pengurus sana itu tidak semuanya guru baru. Ada beberapa guru yang sudah lama, termasuk saya sendiri sebenarnya ketika itu saya sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala di SMP Islam Al-Azhar 6, Jaka Permai, Bekasi. Sudah 4 tahun. Dan pengalaman mengajar di Al-Azhar juga sudah lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu kira-kira kalau kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran sudah kita persiapkan, artinya sudah kita data, ya semampu kita sudah kita siapkan. Nah, persoalan berikutnya adalah mungkin hanya dana, ya karena bagaimanapun ya karena kita sekolah baru harus ada. Nah, kita tahu sumber dana kita waktu itu mungkin juga sampai sekarang masih dominan dari orang tua murid. Jadi sangat tergantung kita berapa jumlah murid yang masuk, nanti itu dana operasional yang akan dipakai. Tetapi karena Al-Azhar memang komit untuk membangun, mendirikan sekolah dan juga dakwah, ya sehingga memang tidak hanya uang yang dari Cikarang digunakan untuk Cikarang. Prinsip kita seperti itu. Karena Al-Azhar ketika itu sudah banyak, dan Al-Azhar juga menyiapkan dana khusus untuk di sana, walaupun tidak sumbernya dari sana, gitu, tapi dari tempat lain. Jadi kita sudah persiapkan, ya artinya kebutuhan-kebutuhan itu sudah kita ketahui karena kita yang ditugaskan di sana sudah sebenarnya berpengalaman mengajar di sekolah-sekolah Al-Azhar lain, gitu ya. Artinya SMP 6, ada yang SMP 1, bahkan ada yang dari SMP 2 dimutasikan istilahnya ke sana. Jadi kalau guru-guru saya ketika itu sekitar ada 11 orang, itu sekitar 60% guru lama. Jadi guru barunya hanya sekitar 40%. Oleh karena itu tidak terlalu sulit kita sebenarnya untuk membicarakan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan karena teman-teman di sana sudah berpengalaman mengajar di Al-Azhar. Nah, tinggal memang waktu ya untuk memperoleh kadang-kadang itu agak terlambat karena memang kondisi ya. Itu Pak. Jadi begitu ya Pak ya, terkait dengan sistemnya ya. Ada 60% guru lama, ada 40% guru baru. Terkait inventarisasi kebutuhannya memang sudah dipersiapkan. Lalu terkait dengan usaha-usaha bagaimana meyakinkan orang tua murid atau juga masyarakat. Karena kan ini sekolah baru ini Pak. Ya. Ini gimana nih Pak? Nah, kalau itu Pak Jasril, sebenarnya memang kalau nama Al-Azhar ketika itu sudah kita anggaplah sudah populer. Artinya sekolah kita termasuk apalagi di Jakarta ya. Waktu itu juga sudah banyak sekolah-sekolah kita. Bahkan kita sekarang ini kan yang ke-16 SMP-nya. Berarti sudah ada 15 SMP sebelumnya. Nah, dan juga sudah lama ada di pusat sekolah Al-Azhar. Jadi masyarakat secara umum sudah mengetahui sebenarnya kualitas Al-Azhar. Ya. Nah, tinggal mungkin yang ada di Cikarang ini, walaupun kita memang ya sekolah baru, itu yang baru itu sebenarnya letaknya saja dan juga mungkin sarana prasarana.
Kalau SDM-nya, katakanlah guru-gurunya, sebenarnya kita tidak anggap baru karena memang sudah dipersiapkan oleh YPI Al-Azhar sebelumnya gitu. Jadi yang baru itu hanya tempatnya, kemudian juga mungkin sarana prasarananya memang berangsur-angsur tidak sekaligus bisa disiapkan sesuai dengan kondisi kita, sehingga kesannya memang kita waktu itu SMP ini masih berdiri di tanah Jababeka. Nah, jadi tanah Jababeka ini memang sebelumnya sudah ada yang dicicil, katakanlah seperti itu, oleh Al-Azhar, oleh YPI untuk tempat mendirikan sekolah, namun bukan di tempat kita yang awal. Ya, di awal tahun 2004 itu kita masih membangun sekolah itu di tanah Jababeka, bukan tanah Al-Azhar. Tanah Al-Azhar sendiri belum bisa dibangun ketika itu karena mungkin masih proses gitu ya. Kira-kira gitu, Pak. Jadi di tanah Jababeka pada awalnya itu berhasil terbangun gedung berapa? Ya, untuk SMP ketika itu sebenarnya karena memang YPI sudah menyiapkan, paling tidak YPI Al-Azhar sudah harus menyiapkan, harus minimalnya kan 2 ruangan gitu ya, dari 2 ruangan, artinya ruang belajar dan ruang kantor gitu. Tapi nyatanya ketika itu bisa dibangun sampai 4 kelas. 4 kelas itu berkat bantuan dari orang tua murid. Artinya calon orang tua murid kita yang lulus dari SD ini karena mereka memang semangat, maka mereka mengatakan berjanji akan membantu Al-Azhar gitu. Yang penting di Jababeka itu ada SMP, jangan sampai nanti anak-anak mereka lulus SD ini nggak bisa lagi ke Al-Azhar gitu. Kalau ke tempat lain kan mereka tidak yakin mungkin ya, karena sudah mereka belajar di Al-Azhar 6 tahun paling tidak di SD gitu. Sehingga mereka ingin kelanjutannya. Nah, kalau memang waktu itu pengurus kita YPI Al-Azhar belum siap untuk membangunkan gedung yang memang yang kita katakanlah yang bagus ya, yang representatif sesuai dengan standar kita. Maka kita dibantu oleh orang tua murid. Mereka siap membantu sehingga seingat saya ketika itu yang 3 lokal itu dibangun oleh orang tua murid. Anggarannya dari orang tua murid, sementara yang satunya adalah dari YPI Al-Azhar. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Sangat menarik, Pak. Jadi terkait dengan lokasi-lokasi yang ditempatkan bangunan-bangunan tersebut, lokasi lama, kemudian lokasi baru. Nah, di lokasi yang lama adalah tanah Jababeka yang memang itu artinya tidak ada konsekuensi pembiayaan ya, Pak ya? Ya, lokasi yang kita bangun sementara kita boleh mendirikan sekolah di situ, tentu saja ya, yang agak semi permanen saja ya, karena tanahnya kan tanah mereka. Nanti ketika kita sudah punya lahan sendiri, kemudian akan dibangun yang permanen, maka otomatis nanti yang kita bangun sekarang ini akan diambil alih oleh pihak Jababeka. Waktu itu seperti itu, karena memang perjanjiannya apapun yang ada di atas tanah itu kalau sudah dibangun itu sudah menjadi milik dari Jababeka lagi. Makanya ketika kita sudah pindah berikutnya nanti ke lokasi yang baru, nah, semua yang ada di lokasi lama kita tinggalkan, ya kecuali tentu saja alat-alat belajar kita. Jadi kalau berupa gedung itu sekarang sudah merupakan milik Jababeka, begitu Pak ya. Nah, di gedung lama ini kita bisa hampir sekitar 6 tahun SMP itu. Nah, baru sekitar tahun ke-7 dan ke-8 kita memperoleh gedung baru. Apa yang mendasari keputusan untuk pindah ke lokasi baru, Pak? Ya, yang pertama memang kita lokasi lama ini bukan tanah Al-Azhar. Sementara lokasi baru inilah tanah yang dibeli oleh Al-Azhar, kira-kira seperti itu. Nah, di tanah yang dibeli oleh Al-Azhar inilah kita bangun gedung baru. Tadinya juga ada perubahan tempat, tidak terlalu jauh sebenarnya. Tapi yang dibangun sekarang ini adalah sudah merupakan tanah Al-Azhar. Gitu. Dan tanah itu sudah cukup luas, di situ bisa berdiri SD, SMP, bahkan TK dan SMA sekarang ini sudah terkumpul dalam suatu komplek atau kampus gitu Pak. Nah itu memang tempat sudah sangat-sangat representatif ya. Kemudian gedungnya juga itu sekitar tahun 2010 sudah bisa digunakan. Pertama dibangun dulu TK di sana Pak. Jadi gedung TK itu agak terpisah, nanti kita lihat di fotonya dengan SMP dan SD. Kemudian tahap ketiga itu adalah SMA. Itu sudah tanah milik Al-Azhar. Jadi memang betul-betul sudah disiapkan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Kalau demikian, untuk sebuah kampus di daerah Cikarang
Bekasi. Iya, Iya. itu sekaligus juga memang ada tanah yang dipersiapkan juga untuk mendirikan masjid. Dan sekarang alhamdulillah Masya Allah. masjid kampus sudah ada, Iya, walaupun sebenarnya masjid itu di tanah Pasos ya, yang memang diberikan oleh Pemda Kabupaten Bekasi. Ya, tetapi itu berdampingan langsung dengan sekolah-sekolah kita, sehingga penamaannya juga adalah Masjid Raya Al-Azhar dan pengelolanya juga kita sendiri ya, pengurusnya juga dari Al-Azhar. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi Masjid Raya ya Pak ya? Ya, Masjid Raya Al-Azhar Kampus Cikarang sekarang itu didirikan, ya diletakkan batu pertamanya pada tahun 2012. Nah, sekarang masih dalam proses penyelesaian. Ya, pembangunan. Ya. Nah, ini yang salah satu hal yang memang tidak bisa kita lupakan, ini penting sekali Pak, terkait dengan akreditasi sekolah. Nah, bagaimana pada saat itu sebagai sekolah baru, kemudian meyakinkan kepada masyarakat dengan akreditasi sekolahnya. Ya, tentang akreditasi memang ada aturan Pak Jas. Ketika itu akreditasi itu boleh dilakukan setelah meluluskan, yaitu setelah meluluskan, paling tidak aturannya itu 1 kali meluluskan. Tetapi sekolah kita SMP Islam Al-Azhar 16 ini agak unik Bang. Sebelum meluluskan sudah kita urus surat-surat yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan untuk menetapkan kita sebagai sekolah yang berhak untuk melaksanakan ujian nasional sendiri. Karena ketika itu kalau kita belum diakreditasi tidak bisa melaksanakan ujian nasional. Resikonya adalah anak-anak kita yang lulus itu bergabung dengan sekolah lain. Bisa saja nanti tempatnya ke tempat lain atau di tempat kita, tapi penyelenggaranya di sekolah lain. Dan konsekuensi berikutnya, ijazah juga tidak bisa ditandatangani oleh kepala sekolah Al-Azhar. Nah, kalau kita masih bergabung dengan orang lain. Nah, karena resiko-resiko itu sudah kita pahami, kita coba berbicara dengan pengurus jamiah dan juga kita bicarakan dengan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah ada juga di sana namanya Badan Penyelenggara Sekolah-sekolah Swasta ya, artinya yang menaungi sekolah-sekolah swasta. Nah, itu kita ikut tergabung di situ sehingga mereka juga mendukung semuanya supaya YPI Al-Azhar atau SMP Islam Al-Azhar 16 itu bisa melaksanakan ujian tersendiri. Nah, kalau persyaratannya itu harus akreditasi, maka diakreditasi sebelum 3 tahun. Walaupun itu ada aturan, dan aturan itu kan untuk umum, maka ketika itu sekolah kita dianggap sekolah khusus. Karena memang sarana prasarana yang diperlukan untuk lulusan kita itu sudah tersedia. Artinya kita walaupun sederhana ada laboratoriumnya, walaupun sederhana ada perpustakaannya, walaupun sedikit ada lapangan olahraganya, ada kegiatan-kegiatan sudah lengkap. Kemudian guru-gurunya juga memang guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan pendidikan dari YPI Al-Azhar. Artinya kualitas gurunya sudah seperti itu. Kemudian kualitas pendidikan, pengajaran yang kita berikan pada anak-anak sudah baik. Ujian-ujian juga kita bisa mengikuti dengan baik. Apakah yang bersifat lokal atau dengan Al-Azhar kita mengikuti. Dan dari itu semua dianggap sekolah kita ini khusus. Karena sekolah kita khusus, maka ada kebijakan bisa diakreditasi sebelum 3 tahun. Nah, ketika itu dilaksanakan akreditasi dan saya ingat walaupun kondisi kita memang masih sederhana, tapi kita termasuk mendapat nilai akreditasi B, walaupun itu dapat nilai minimal. Saya ingat hanya 86 angkanya itu dari 100 ya. Nah, tetapi dengan akreditasi nilai B itu pun kita sudah berhak menyelenggarakan ujian nasional sendiri gitu. Nah, sehingga ya orang tua juga bersyukur anak-anak mereka tidak, karena kalau anak mereka ujian di tempat lain nanti stres lagi gitu ya. Nah, jadi kita bisa menyelenggarakan sendiri, anak-anak bisa ujian nasional tempat kita sendiri. Dan alhamdulillah ketika kita muncul pertama kali, saya ingat tahun 2007 itu ya, di kawasan subrayon kita SMP Islam Al-Azhar menempati peringkat pertama gitu. Jadi kita baru muncul, tetapi nilai anak-anak kita ujian nasional itu termasuk peringkat pertama. Nah, sehingga kita memang dipercaya oleh Dinas Pendidikan Al-Azhar memang menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Kira-kira seperti itu Pak Jasril. Patut disyukuri ya Pak, hasil-hasil tersebut memang. Nah, ini mungkin kita sebelum mengakhiri acara nih Pak Arifin, dengan mengambil pengalaman-pengalaman tadi, setidak-tidaknya
tentunya ada pesan-pesan. Nah, terkait dengan pesan-pesan, kira-kira pesan-pesan apa saja yang bisa Bapak sampaikan atau bagikan kepada semua yang menyaksikan acara ini, Pak? Ya, saya hanya ingin seperti ini, Pak Jas. YPI Al-Azhar memang harus mengembangkan ke sekolah. Artinya kita sebagai wujud daripada melanjutkan keinginan dari pendahulu-pendahulu kita, mudah-mudahan keinginan pendahulu-pendahulu kita itu Al-Azhar ada di seluruh kabupaten Indonesia. Namun demikian, untuk mendirikan sekolah baru, kita berharap memang harus betul-betul diadakan yang pertama studi kelayakan, sehingga ketika kita mendirikan sekolah baru itu, ya betul-betul sudah memenuhi persyaratan dan legalitasnya sudah dipersiapkan semua, sehingga kita ya sebagai katakanlah guru atau kepala sekolah yang ditempatkan di sekolah baru tersebut akan fokus untuk pembelajaran anak-anak. Jadi tidak lagi direpotkan misalnya dengan urusan izin-izin dan sebagainya. Karena kalau sudah semuanya dipersiapkan dengan baik sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku, rasanya Al-Azhar akan diterima oleh semua masyarakat, gitu Pak. Iya. Jadi yang penting ada pembahasan atau studi kelayakan yang bisa kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Iya, demikianlah tadi. Kepada siapapun yang menyaksikan acara ini, bincang-bincang kita terkait dengan best practice mendirikan sekolah baru. Yang kita hadirkan pada saat ini adalah Dr. Andes Arifin Nasution MM, beliau selaku Kepala Bidang dari Sumber Daya Manusia Kantor Direktorat Dikti Rembang Diklat YPI Al-Azhar. Tentunya kita akan bertemu kembali dengan tema-tema yang baru yang tentunya kita carikan yang aktual dengan kondisi kita pada saat-saat ini. Dan sebelum kita akhiri, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak Arifin. Ya, jangan sungkan-sungkan Pak Arifin, nanti kalau kami undang lagi kembali di kms.alazhar.or.id. Mari kita sudahi acara kita siang ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak.